Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Tujuan kami membuat video ini yaitu dalam rangka melaksanakan tugas psikologi dakwah yang mengenai bantuan psikologi individual dalam mengembangkan psikologi dakwah yang disampaikan oleh Anggun Kaswita. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bab 3, bantuan psikologi individual dalam pengembangan psikologi dakwah. Adapun firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu berdasarkan kebijaksanaan dan tutur kata yang baik, dan ajaklah mereka berdiskusi dengan cara yang paling baik. Firman Allah ini memerintahkan kepada kita agar melakukan dakwah yang dilandasi dengan suatu kebijaksanaan dan penyampaian dengan lisan yang menarik, serta dengan melalui diskusi atau dialog yang berlangsung secara sebaik mungkin. Atas dasar metode yang baik, misi dakwah yang dibawakan akan mudah diterima dengan sadar dan sukarela oleh manusia yang dijadikan objek dakwah. Dalam firman tersebut terkandung 3 prinsip bagi pelaksanaan dakwah, yakni pertama, kebijaksanaan yang baik, yaitu suatu kebijaksanaan yang diambil berdasarkan atas pertimbangan yang matang berlandaskan pada informasi tentang hakikat kehidupan psikologis manusia sebagai objek dakwah. 2. Perilaku yang dinyatakan dalam bentuk penasihatan atau ajakan serta keterangan yang disampaikan dengan metode yang cukup baik dilihat dari segi kedaya gunaan psikologis manusia. Dan yang ketiga, sistem penyampaian secara tatap muka antar pribadi atau antar kelompok yang dilakukan secara tertib dan berlangsung secara konsisten atas dasar pendekatan psikologis. Ketiga prinsip ini bila dihubungkan dengan pendekatan psikologis menurut berbagai aspek sesuai dengan paham yang ada, maka akan bawa kepada penganalisisan hidup rohaniah manusia dalam 2 prinsip pandangan psikologi, yaitu pertama, pandangan psikologi individual di mana penganalisisannya dititik beratkan pada hidup manusia sebagai makhluk individual baik dalam kondisi normal ataupun abnormal. Dan yang kedua, prinsip pandangan psikologi sosial atau kolektif di mana yang analisisannya ditekankan pada hidup manusia sebagai makhluk sosial, baik dalam situasi dan kondisi interaksional maupun dalam situasi dan kondisi hubungan interpersonal dalam in-group dan out-group dalam masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Anggun Kaswita, yaitu perkembangan psikologi individu secara ilmu pengetahuan. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno, yang kedua pada zaman Humanisme, yang ketiga pada zaman baru, dan keempat yaitu pada psikologi dalam abad ke-20. Psikologi dalam abad 20. Sejak mula abad 20, psikologi semakin berkembang ke area khususan studi tentang aspek-aspek kehidupan jiwa manusia yang masing-masing memiliki ciri-ciri khas berdasarkan satu dari yang lain. Menurut Landborn, apa yang disebut massa atau krom itu adalah mempunyai karakteristik sebagai berikut. A. Massa merupakan
merupakan kumpulan orang-orang banyak yang bersifat intensitas dalam waktu tertentu. B. Massa mempunyai minat atau kepentingan kebersamaan yang bersifat sementara. C. Kumpulan orang banyak tersebut satu sama lain mengadakan interkomunikasi yang bersifat sementara pula. Jadi Landborn dalam hal ini melihat jiwa manusia dalam dua macam, yaitu jiwa perseorangan dan jiwa kelompok kolektif yang memiliki ciri-ciri berbeda. Jiwa kelompok memiliki ciri-ciri yang bersifat kolektif omnibus yang tidak sadaran kelompok yang sama dengan kolektif men dari Durkheim. Dari uraian di muka, kiranya dapat disimpulkan bahwa psikologi dakwah dalam pengembangannya mendapatkan landasan pokok dari kedua macam psikologi, yaitu satu, psikologi individual yang merupakan landasan yang dapat memberikan arah psikologi dakwah kepada pembinaan individu manusia sebagai objek dakwah. Dua, psikologi sosial atau kelompok merupakan landasan yang memberikan petunjuk dan pengarahan psikologi dakwah kepada pembinaan sosialisasi manusia sebagai objek dakwah. Dengan demikian, maka proses mengamalkan manusia melalui kegiatan dakwah akan terarah kepada ketentuan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam dimensi hubungan vertikal dan hubungan horizontal sebagai yang ditunjukkan oleh Allah dengan firman-Nya seperti tersebut dalam permulaan bab ini. A. Tokoh-tokoh yang membantu perkembangan psikologi sosial. Di Inggris pada masa Raja Charles abad 17 muncullah seorang ahli filsafat kenegaraan yang bernama Thomas Hobbes yang menulis buku Leviathan 1651. Juga sedikit banyak membantu perkembangan psikologi sosial di kemudian harinya. Dia berusaha mengungkapkan tentang terbentuknya suatu negara atau masyarakat dalam bukunya, yang menyatakan bahwa unsur-unsur dasar yang berbau psikologi sosial dari teori-teori Thomas Hobbes nampak dalam pandangannya antara lain sebagai berikut. 1. Kemerdekaan kemauan itu sebenarnya tidak ada. 2. Gorizah atau insting mempertahankan diri memimpin tingkah laku manusia. 3. Moral adalah juga berdasarkan insting mempertahankan diri tersebut, yaitu moral manusia tak lain adalah akal pikiran untuk mempertahankan diri. 4. Perasaan dan nafsu berdasarkan keinginan atau kesenangan dalam kebencian. Segala sesuatu yang menyenangkan dipandang baik oleh manusia, sedangkan yang menimbulkan rasa dibenci dianggap jelek. Adapun pendapat Gustave Landborn adalah sebagai berikut. Bila mana orang banyak berkumpul dalam suatu situasi tertentu, seperti dalam rapat-rapat umum, demonstrasi, dalam berbaris, waktu menonton pertandingan dan sebagainya, maka jiwa kelompok yang bersifat individualitas massa atau itu mempunyai watak atau sifat-sifat atau ciri-ciri tersendiri. Mungkin inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.